Perkenalkan, nama saya Timotius Gaver Kristo dengan NIM 10-2018-146. Jadi pada hari ini saya akan melakukan simulasi patologi klinik dari Universitas Kristen Krida Wacana. Jadi saya akan melakukan 3 hal. Yang pertama, saya akan melakukan fungsi darah kapiler dan vena. Yang kedua, menghitung trombosit. Dan yang ketiga, retraksi bekuan. Nah, sebelum saya melakukan simulasinya, saya harus menggunakan handscoon dengan baik dan benar. Jadi yang pertama saya akan melakukan fungsi vena. Di sini sudah ada pasien. Jadi yang pertama-tama untuk fungsi vena kita harus memastikan bahwa tangan pasien dalam posisi yang nyaman. Lalu kita bisa melihat venanya di bagian sini, di bagian lengan. Setelah itu kita bisa menggunakan tuniket yang dipasangkan kepada pasien. Tuniket ini tidak boleh dipasang terlalu kencang, tapi tidak boleh dan juga tidak boleh lebih dari 1 menit. Nah, untuk melihat vena apabila tidak kurang terlihat, pasien bisa mengepalkan tangannya. Kalau vena sudah terlihat, kita langsung mengambil jarumnya di sini. Tapi sebelum kita menyuntikkan, kita harus mengusapnya terlebih dahulu menggunakan kapas yang sudah ada alkoholnya. Kita usap terlebih dahulu di bagian venanya. Setelah itu jangan disentuh kembali. Lalu ambil jarumnya, jangan langsung disuntik, mundur dulu dari tempat vena yang sudah terlihat, baru disuntikan. Untuk pasien yang kurus biasanya itu 10 derajat, tapi untuk pasien yang gendut biasanya atau gemuk biasanya 30 derajat. Nah, langsung disuntikan. Setelah disuntikan, dipindahkan tangan, lalu ditarik, diambil darah secukupnya. Setelah itu langsung ambil kapas kering. Usahakan jangan sampai jarum ini melayang. Ditaruh di sini lalu diambil. Itu untuk fungsi vena. Nah, yang kedua yaitu fungsi kapiler. Fungsi kapiler kita bisa melakukannya di beberapa titik bagian jari tangan dan juga bisa di kaki. Jadi untuk yang di tangan biasanya digunakan tangan kedua, ketiga, dan keempat. Untuk sekarang saya akan mensimulasikan tangan mungkin yang kedua. Jadi di sini pertama-tama usap dengan kapas yang beralkohol. Ini diusap, lalu dipijit-pijit. Tunggu sampai kapas alkohol yang tadi diusapkan kering. Setelah itu kita menggunakan jarum yang baru pastinya ditusukkan. Setelah ditusukkan, darah yang pertama kita usap terlebih dahulu. Kita usap. Baru yang kedua kita menggunakan langsung diambil, ditarik lagi secukupnya. Baik, untuk pemeriksaan fungsi vena dan fungsi kapiler sudah selesai. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hitung trombosit. Ya, di sini jadi alat-alatnya saya sudah menyiapkan. Di sini ada amonium oksalat, lalu ada tabung RTA berisi darah. Di sini juga sudah ada kamar hitung dan juga kaca penutupnya. Lalu ada pipetoma eritrosit dan juga spuit. Lalu ada mikroskop. Jadi pertama-tama sebelum kita mengambil darah dari tabung RDTA ini, kita melakukan pembilasan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita ambil darah 0,5 dari tabung RDTA yang tadi yang berisi darah. Diambil 0,5. Lalu diambil juga amonium oksalat sampai batas 101. Setelah itu untuk pipetema eritrositnya dicopot, lalu dikeringkan dulu sedikit, baru diteteskan ke kamar hitung. Teteskannya juga nggak usah terlalu banyak, dikit aja. Tetesin dikit aja. Kenapa tetesinnya dikit aja? Karena jika kebanyakan nanti darah yang ketinggian dari kamar hitung itu bisa berubah. Jadi untuk penghitungannya bisa jadi agak susah, agak sulit. Setelah itu kita taruh di bawah mikroskop. Lalu sebelum kita memeriksanya,
Di sini karena disediaan basah, jadi kondensor diturunkan dan diafragma ditutup. Nah, pembesarannya yaitu 10 kali itu untuk melihat satu bidang besar dan 40 kali untuk melihat 5 bidang sedang. Nanti di sana dapat terlihat trombosit yang warnanya agak kehitaman. Sekian dari pemeriksaan hitung trombosit. Baik, jadi pemeriksaan yang terakhir yaitu retraksi bekuan. Jadi di sini saya akan memasukkan 5 mili darah pada tabung sentrifuge. Setelah itu kita biarkan selama 2-3 jam. Lalu kita tunggu sampai membeku. Setelah membeku, kita dapat melihat konsistensi pada lidi. Nah, kita tinggal lihat konsistensinya. Kalau misalkan konsistensinya itu kenyal, berarti dia akan menempel. Tapi kalau konsistensinya tidak kenyal, jadi kayak rada rapuh, dia tidak akan menempel pada bagian lidinya. Nah, setelah itu kita akan menghitung volume serum. Nah, sebelum kita menghitung volume serum, jadi ini dimasukkan terlebih dahulu pada tabung sentrifuge, didiamkan, ditutup. Nanti baru kalau sudah selesai kita ambil, kita tinggal lihat sisa berapa volume di dalam tabung sentrifuge. Nah, tadi saya masukkan 5 mili, di sini sisa 2. Jadinya kalau kita interpretasikan dalam rumus volumenya, yaitu 2/5 dikali 100% dan jumlahnya itu 40%. Jadi sekian simulasi yang saya lakukan pada praktikum patologis klinik. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Kurang lebihnya terima kasih.